Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis akan membahas tentang pembuangan limbah tidak melebihi kapasitas asimilasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Arifadilah, Husnadia Dwi Fitri, dan Darman Bayu. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah juga buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengertian limbah menurut para ahli, yaitu Susilo Warno tahun 2007, menyatakan bahwa limbah adalah sisa atau hasil sampingan dari kegiatan program manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pembuangan limbah yang tidak diolah sebelum dibuang ke lingkungan akan menyebabkan polusi. Adapun jenis limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah padat, yaitu suatu limbah yang wujudnya padat, sifatnya kering, serta tidak dapat berpindah sendiri. Contohnya seperti sampah, potongan kayu, sisa-sisa makanan, logam, dan plastik. Yang kedua, yaitu limbah cair. Limbah yang wujudnya cair, larut dalam air, serta dapat berpindah sendiri. Contohnya air cucian piring atau kendaraan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, limbah gas, yaitu limbah zat yang wujudnya gas yang mengandung racun, seperti CO2, HCl, SO2, serta lainnya. Bisa dapat berpindah-pindah. Contohnya seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, limbah industri. Merupakan limbah yang berasal dari pembuangan atau sisa aktivitas industri. Yang kedua, limbah pertanian. Merupakan limbah yang timbul sebagai akibat dari aktivitas pertanian. Yang ketiga, limbah pertambangan. Merupakan limbah yang timbul disebabkan kegiatan pertambangan. Dan yang keempat, limbah domestik. Merupakan limbah yang disebabkan oleh adanya kegiatan rumah tangga, restoran, pasar, serta lainnya. Dampak limbah terhadap lingkungan. Secara umum, limbah mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Selain merusak lingkungan serta menyebabkan nilai estetika pada lingkungan itu menjadi buruk. Limbah ini juga bisa menyebabkan kematian terhadap organisme yang ada di sekitar lingkungan. Contohnya, limbah cair yang mengkontaminasi sungai racun. Limbah yang terhadap pada sungai itu akan menyebabkan banyak macam organisme berhabitat di sungai mati, keracunan, kerusakan pada sungai itulah yang ada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem makhluk hidup secara keseluruhan. Dampak limbah terhadap manusia. Meskipun sebagian besar limbah tersebut dihasilkan oleh manusia, namun sebenarnya yang paling merasakan dampak negatif dari pencemaran limbah ini tidak lain dan tidak bukan manusia itu sendiri. Terhadap banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi apabila limbah beracun sudah mencemari lingkungan sekitar manusia. Beberapa contoh dari penyakit yang bisa timbul disebabkan limbah diantaranya diare, keracunan, sesak napas, penyakit tifus, jamur pada kulit, dan gangguan saraf. Kapasitas asimilasi. Kapasitas asimilasi merupakan kemampuan suatu badan air dalam menerima limbah pencemaran tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditetapkan sesuai peruntukannya, sehingga dapat diambil langkah-langkah atau kebijakan dalam upaya pemanfaatan kawasan tersebut pada masa yang akan datang. Adanya masukan bahan-bahan pencemaran ke dalam perairan dapat mempengaruhi kualitas perairan dan akan terkait dengan kapasitas asimilasinya. Kapasitas asimilasi juga merupakan kemampuan sungai dalam menerima bahan organik bersifat mudah terurai secara biologis yang banyak membutuhkan oksigen untuk proses dekomposisi,
sehingga menurunkan kadar oksigen dalam badan air. Salah satu metode untuk menentukan kapasitas asimilasi adalah dengan cara mengamati pengurangan nilai oksigen berlarut. Rendahnya nilai kapasitas asimilasi menyatakan bahwa tingkat pencemarannya tinggi, yang disebabkan oleh kondisi beban karbon organik dan hidrogen anorganik tergolong rendah dan sulit ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya untuk perbaikan badan sungai, salah satunya prokasi atau program kali bersih dan rearasi sungai. Kapasitas asimilasi dalam kondisi belum melampaui dapat diartikan bahwa beban pencemaran yang masuk belum melebihi kemampuan lingkungan dalam menampungnya. Ini semua terkait dengan banyak faktor seperti kekuatan pasang surut yang mempengaruhi keberadaan bahan pencemaran di suatu perairan, serta konsentrasi bahan pencemaran itu sendiri. Contoh kasus kapasitas asimilasi yang belum terlampaui yaitu kapasitas asimilasi bahan pencemaran di muara Sungai Batang Arau atau Muara Padang, Sumatera Barat. Analisis kapasitas asimilasi perairan Muara Padang dilakukan merujuk pada penelitian Rafni pada tahun 2004, yaitu melalui pendekatan terhadap kondisi faktor fisika dan kimia serta hidrodinamika perairan. Muara Sungai Batang Arau atau Muara Padang adalah daerah pemukiman dengan jumlah penduduk yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Pemanfaatan Sungai Batang Arau dan daerah Muara Padang cukup beragam, diantaranya adalah pertanian, industri, perumahan penduduk, rumah sakit, pelabuhan kapal-kapal nelayan dan kapal penumpang, serta sebagai daerah rekreasi, terutama sejak dibangunnya jembatan Siti Nurbaya. Karena fungsinya yang beragam, perairan Muara Padang mulai mengalami penurunan kualitas lingkungan yang tergambar dari warna perairan keruh cenderung coklat serta tingkat sedimentasi yang tinggi, yaitu 3.482 ton per hari. Dilansir dari Bapedalda Kota Padang tahun 2004. Kondisi ini akan mengakibatkan terganggunya ekosistem yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Selain itu, alasan lain yang tak kalah penting adalah agenda pemerintah Kota Padang yang akan menjadikan Muara Padang sebagai kawasan wisata marina yang berada di dalam kota, meliputi Sungai Batang Arau, Muara Padang, bangunan tua, jembatan Siti Nurbaya, Gunung Padang, dan pantai air manis, serta pelabuhan Teluk Bayur, sehingga dipandang perlu menjaga kebersihan dan keindahannya. Pengambilan sampel dilakukan pada saat pasang dan surut di 7 stasiun penelitian yang diharapkan dapat mewakili lokasi penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu TSS, kecepatan arus, salinitas, NO3, NH3, dan PO4, serta data sekunder yang meliputi pasang surut dan batimetri serta debit sungai yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rafni pada tahun 2004 adalah penurunan kualitas air di sekitar Sungai Batang Arau belum menimbulkan tekanan ekologis yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem. Ini juga didukung oleh kondisi kapasitas asimilasi perairan yang berada dalam kondisi under capacity atau kondisi belum terlampaui. Walaupun konsentrasi beberapa beban pencemaran yang masuk sudah melebihi baku mutu, akan tetapi karena didukung oleh hidrodinamika perairan yang baik seperti flushing time atau waktu pembilasan yang tergolong singkat dan kekuatan pasut, sehingga bahan pencemaran yang masuk tidak menumpuk di muara melainkan segera terbilas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.